Perubahan iklim dan berbagai faktor lain mendorong munculnya emerging infectious diseases yang dapat mengakibatkan pandemi dengan kematian yang tinggi dan menyebar cepat ke banyak negara. Globalisasi informasi, transportasi dan perdagangan meningkatkan mobilitas manusia, alat angkut dan barang lintas negara, serta berakibat perubahan gaya hidup manusia. Hal ini berkontribusi pada semakin cepatnya penyebaran penyakit menular ke berbagai negara yang dapat mengancam kesehatan masyarakat global. Dalam 5 dasawarsa terakhir, telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang terkait dengan penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, penyebaran agen biologi, dan pencemaran bahan kimia yang menimbulkan masalah kesehatan dan berpotensi menyebar ke banyak negara. Berbagai penyakit menular telah mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMD atau Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC, termasuk Ebola serta kebocoran reaktor nuklir di Jepang. Sejak munculnya Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS di kawasan Asia tahun 2003, ancaman kesehatan dunia cenderung meningkat, seperti munculnya kejadian luar biasa flu burung yang disebabkan virus influenza A H5N1 tahun 2004. Pada bulan Mei 2005, Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly ke-58 menyepakati International Health Regulation hasil revisi tahun 2005 untuk dilaksanakan semua negara anggota WHO mulai 15 Juni 2007. IHR 2005 adalah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota WHO yang antara lain mewajibkan setiap negara mampu mencegah, mendeteksi, dan merespon dengan cepat dan akurat setiap ancaman kesehatan masyarakat yang berpotensi menyebar antar negara dengan memanfaatkan sistem surveillance nasional dan didasarkan pada peraturan perundangan di masing-masing negara. Ancaman tersebut dapat berupa agen biologi, kimia atau nuklir yang dapat berdampak pada aspek kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan multisektor secara nasional dan internasional. IHR 2005 mengamanatkan setiap negara anggota WHO untuk memiliki 8 kapasitas inti, yaitu legislasi dan kebijakan, koordinasi, surveillance, kesiapsiagaan, respon, komunikasi risiko, sumber daya manusia, dan laboratorium. Indonesia mulai menerapkan IHR 2005 pada tahun 2007 dan melakukan penilaian sendiri pada 8 kapasitas inti ini. Penilaian pertama tahun 2007 menunjukkan bahwa kapasitas dan sumber daya dalam surveillance, respon, laboratorium, dan pengendalian infeksi di Indonesia perlu ditingkatkan. Penilaian sendiri pada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahwa pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan masyarakat dan kapasitas di pintu masuk negara atau point of entry perlu ditingkatkan. Penilaian sendiri tahun 2012 dengan menggunakan instrumen WHO 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa kapasitas dalam surveillance, respons, kesiapsiagaan, koordinasi dan di pintu masuk negara harus lebih ditingkatkan. Penilaian tahun 2014 menggunakan instrumen WHO 2013 menunjukkan bahwa implementasi IHR 2005 telah optimal dan berfungsi baik. Pada tahun 2014, Amerika Serikat dan beberapa negara termasuk Indonesia bersama WHO memprakarsai penyusunan agenda untuk memperkuat implementasi IHR di seluruh dunia. Agenda tersebut dikenal dengan GHSA atau Global Health Security Agenda. Hasil penting dari upaya ini adalah instrumen WHO GEE atau Joint External Evaluation, suatu alat bevaluasi sukarela, kolaboratif, multisektoral di suatu negara oleh suatu tim penilaian internasional untuk menilai core capacities atau kapasitas inti negara tersebut dalam mencegah, mendeteksi, dan melakukan respon cepat terhadap risiko kesehatan masyarakat. JEE menilai kesiapan dan respon negara dalam menghadapi PHEIC terhadap 19 area teknis dan pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi multisektoral. Instrumen JEE mencakup 4 aspek penilaian kapasitas,
yaitu cegah, deteksi, respon, dan kapasitas lainnya, termasuk kapasitas dalam menangani kejadian akibat agen kimia dan keadaan darurat radiasi. Proses JEE penting bagi negara yang menghadapi tantangan kompleks seperti Indonesia. JEE memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengidentifikasi kapasitasnya dalam mengatasi berbagai tantangan. Pada bulan November tahun 2017, Indonesia melaksanakan Joint External Evaluation dan menerima rekomendasi dari tim penilai JEE. Penyusunan National Action Plan for Health Security atau NAPHS adalah salah satu tindak lanjut rekomendasi tim penilai JEE. Pada 17 Juni 2019, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Sesuai instruksi Presiden ini, maka kementerian dan lembaga yang terlibat, termasuk gubernur dan wali kota bupati, bertugas mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan atau global.